kembali lagi bersama kita podcast counseling. Kita ada di episode kelima. Perkenalkan, nama saya Audian Febian Anwar. Saya di sini sebagai host dan kita kedatangan tamu nih dari teman-teman BKI. Silakan diperkenalkan dirinya. Halo everyone, podcast counseling. Perkenalkan ya. Introducing myself, my name is Muhammad Hasbazdi. I'm from Lumajang. I'm 19 years old. Ntar lagi mau 20 ya. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 22. Gitu. Kebetulan dari kelas BKI 3. Di sini saya sama rekan saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, kayaknya sudah kenal kemarin. Soalnya kemarin saya jadi host. famous Oh, udah jadi host ya? Ya, saya coba kenalkan lagi. Boleh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi. Saya dari Bimbingan Konseling Islam ya, dari kelas BKI 3. Kebetulan saya sekolah. Jadi sekelas ya. Berarti chemistry-nya ini udah klop banget nih ya. Oke banget ya. Iya, betul. Saya dengar kemarin rumornya nih ya, BKI 3 ini punya program nih. Betul sekali. Itu programnya dari kampus atau dari kalian sendiri? Dari kelas kita Dari sendiri. kelas pure Dari kelas. Coba dijelaskan bagaimana itu programnya. Mungkin Mas Salman bisa menjelaskan. Kemarin kita sudah 2 kali melakukan. Sudah 2 kali. Yang pertama kita ada di panti asuhan di Wuhan. Mas Ilwi ikut kan ya? Iya, Oke. ikut. Yang kemarin karena Mas Ilwi nggak bisa karena ada jadwal yang lain gitu. Iya. Kemarin kita bakti sosial lagi di Curamalang ya, di tempat seorang lansia yang memang tidak diurus sama anaknya gitu. Di sana kita bersih-bersih ya. Rumahnya kan kayak berantakan banget gitu loh. Sama kita itu dibersihkan semua. Terus kita tidur bersama, makan bareng di sana, sama membagikan sembako. Oh, jadi untuk dananya sendiri kalian itu mengumpulkan Pure benar-benar sendiri dari ya? kelas kita sendiri. Nah, ini counseling kita harus menyontoh yang seperti ini. Program-program seperti ini harus diangkat dan diterapkan di seluruh masyarakat BKI ya, teman-teman. Betul. Soalnya kenapa kalau kita membuat itu? Karena nanti tujuan akhir kita itu kemana sih? Ke masyarakat kan gitu. Jadi kita itu ingin membuat miniatur masyarakat di kelas kita dulu gitu. Nanti rencananya kita mau open donasi juga ke warga BKI semua. Jadi kita mau berkolaborasi antara BKI 1, 2, dan 3 untuk mengikuti program. Kayak gini nih ya, bagus sekali nih programnya ini. Untuk asal dari teman-teman ini, asalnya dari mana? Saya asli Lumajang. Oh, asli Lumajang. Berarti di sini tuh kos atau Kos. kosnya kalau sama? Saya dari Bandung, dari Jember sendiri. Oh, Bandung ini deket sih. Ya lumayan. Ya, lumayan. 28 kilo. Iya, ada berapa kilo? Berarti Lumayan. kalau kesini tuh di kampus. Dulu PP. Sekarang di asrama. Oh, di asrama di Mahat ya? Bukan di asrama BRI. Oh, ya, gitu. Untuk kesibukan masing-masing dari Mas Hasdi, Mas Salman. Ya mungkin asli dulu ya. Saya kesibukan saya tuh ya saya orangnya bukan DPR ya, kayak sibuk banget gitu. Jadi kesibukan saya sekarang tuh kayak rebahan, scroll TikTok, enggak ya, bercanda guys. Jadi kesibukan aku tuh sekarang tuh untuk ya gimana ya, selainnya mahasiswa aja gitu, mencari relasi, mencari apa ya, pengalaman gitu kan, untuk menambah wawasan gitu, untuk menambah apa ya, motivasi hidup dari semua orang, other people atau lingkungan kita gitu. Kalau Mas Salman sendiri kesibukannya? Mungkin hampir sama sih sama sih. Tapi kita tidak mau menyamakan. Iya. Kan nggak Ada perbedaan. harus punya pendirian sendiri. Betul sekali. Kalau dari aku sendiri ya bisa menambahkan dari Mas Hasdi. Alhamdulillah kesibukan tuh sekarang sibuk banget makan. Nggak sih sibuk di PR. Kan gitu gitu. Kesibukanku sekarang alhamdulillah sekarang puji syukur juga aku mendapatkan beasiswa dari Bright Scholarship ya. Nanti aku jadi awalnya juga di sana. Kesibukan di sana itu ada beberapa program. Satu bulannya itu ada 4 program. Itu berturut-turut. Nah, terus kesibukan yang selanjutnya aku juga kerja teman-teman. Jadi aku juga kerja nyuci sepatu. Mungkin teman-teman sudah tahu mungkin warga BKI. Oh, Mas Salman berarti punya ini ya, punya
usaha. Usaha. Nah, dulu usahaku jual kopi Oh, dulu gitu. sebelum dapat beasiswa. Terus ketika dapat beasiswa, jual kopi berhenti, akhirnya aku memutuskan daripada aku diem terus dalam artian nggak belajar, bukan gitu. Diem terus itu maksudnya daripada gak ada kegiatan yang menunjang ya, lebih baik sekarang kan juga mikirnya aku juga umurnya sudah tua gitu ya, mikirnya ya membantu orang tua juga lah tuh, dengan sesuatu agar meringankan beban orang tua juga. Mulainya nih mulai kapan Mas Emi? Alhamdulillah aku cuci sepatu itu udah 6 bulan. 6 bulan. Wah, udah berjalan lama ya Nah, alhamdulillah ya. Untuk di UIN masih berhenti, soalnya rata-rata itu customernya dari internet gitu, dari kampus-kampus sebelah sana. Soalnya kan tempatku di sana gitu. Kalau di UIN masih berhenti gitu. Masih awal-awal ya Mas Emi ya. Hmm. Teman-teman nih Mas Lim boleh nih ya ke Mas Rahman ke Mas Salman ya untuk Cuci sepatu. Cuci sepatu. No. Saya tuh ya. Oke, itu bonus juga kan? Ya, bonus juga kan konseling di sini. Oke. sekalian promosi. Hmm. Ini kan dari tema yang kita tentukan nih yang ada kalian akan membahas mengenai bagaimana sih personality mengenal diri sendiri kalian ini untuk mengembangkan karir kepribadian. Kalian kesini nih mau membawa materi apa nih? Coba bisa dijelaskan kepada konseling Oke. kali ini. Teman-teman konseling mungkin tahu ya masalah-masalah pada ranah sekarang tuh tentang kalau kita mengangkat tema itu tema mengenal diri sendiri ya, untuk mengembangkan kepribadian dan attitude. Itu tema yang sangat menarik ya, Menarik dibahas. buat era seperti ini gitu. Soalnya rata-rata orang sekarang itu nggak tahu dirinya, selalu menggantungkan sama orang lain. Betul. Contohnya menyamakan seperti sama dengan orang lain gitu kan maksudnya. Contohnya kayak gini kalian mau mengenal diri sendiri, tapi itu tetap bergantung sama orang lain. Contohnya, misal nih ada orang yang pintar, aku pengen kayak gitu, tapi gak kamu tiru gitu. Kamu pengen tok, gak kamu tiru, kamu menyadarkan tok di situ, tapi gak kamu lakukan gitu. Contohnya yang kamu angkat kayak gimana tuh menurut kamu? Untuk apa nih? Mengenal diri sendiri itu lebih ke apa ya? Jangan meniru orang lain gitu. Selagi ya kita nggak apa-apa ya, kita punya fans gitu ya, kita punya idola gitu, kita tiru nggak apa-apa. Soalnya idola kita itu apa ya? Itu motivasi juga. Iya, motivasi dalam diri kita gitu. Oh berarti dia sama nih tipenya kayak saya nih, gitu. Saya tiru dia kayak gini, saya tiru. Bukan tiru semuanya, tapi kayak apa ya? Ya meniru gitu loh. Tapi bukan semuanya. Tadi kan aku juga bahas ya waktu tentang kesibukan Mas Dedi. Oke, aku sama, tapi masih harus ada juga. Kita itu harus ATM. Ya. Ditiru juga, tapi dimodifikasi juga. Gitu. Jadi nggak selalu kita meniru, tapi harus dimodifikasi tentang apa yang mau ditiru kita. Nggak boleh dong kalau kita mau mengcopy paste, kan hanya kamu juga. Ya, betul. Gitu. Dan jangan menyamakan dengan orang lain juga. Jadi seorang itu harus kreatif dan betul, punya inovasi tersendiri di dalam dirinya. Itu yang mau kita angkat sekarang. Lebih ke be yourself aja. Okay. Jadi ya kita itu ada beberapa tahapan agar kita itu mau mengenal diri sendiri. Coba diceritakan bagaimana tahapannya. Ada personal assetnya. Itu personal asset. Tahu nggak personal asset itu kayak tahapan agar kita itu percaya diri dengan diri kita sendiri. Ada beberapa personal asset. Ya. Apa aja Mas Dedi? Personal asset yang pertama itu ada purpose, tujuan hidup. Teman-teman bisa dijelaskan tujuan hidup itu seperti apa? Jadi seorang itu pasti memiliki tujuan hidup. Meskipun tujuan hidup itu tidak realita. Ya. Oke, sekarang kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu kalau kita bahas tentang perkuliahan ya pasti teman-teman mikirnya gini. Aku itu pengen kuliah di UINSA. Aku itu pengen kuliah di UM.
Ya itu tujuan hidup kan, Iya. semacam tujuan, tapi nggak terrealisasikan. Ternyata kuliahnya di kampus lain gitu, jambas, kampus lain ya. Ya, nah, itu kayak tujuan hidup, tapi kita nggak bisa apa ya mensakiti hati diri kita sendiri dengan tujuan hidup yang nggak realita itu. Jadi kita tetap harus punya tujuan hidup dan kita merubah tujuan hidup itu. Oke, meskipun kita nggak kuliah di UNSA, nggak kuliah di UM dan sebagainya, tapi kita kuliah di sini. Ya tujuan hidupnya ada di sini, membangun lagi chemistry, membangun lagi semangat lagi agar kita punya tujuan hidup lagi. Meskipun kuliah kita itu di sini dan di tempat yang lain. Tujuan hidup itu penting, sangat penting. Ada tujuan hidup, ada apa lagi ya? Kepribadian diri ya mungkin. Ada semangat diri. Semangat diri. Jadi di selain tujuan hidup yang dikatakan Mas Salman tadi, yang ada yang tidak sesuai realita dan ada yang sesuai realita nih. Contohnya kita SMA bingung mau milih kampus di mana gitu kan. Contohnya saya ya, waktu itu SMA, ini nggak apa ya cerita Apa dong? personality Boleh gitu ya. dong. Jadi SMA itu saya bingung gitu. Jadi saya konsul nih ke BK, gitu saya, oh jadi nilai kamu segini, maksudnya segini harus di sini dan saya tetap teguh pendirian ya orangnya. Aku pengen ke A dan ke B gitu. Nah orang tua menyetujui A dan B, tapi emang bukan rezeki ya, mungkin ya. Jadi saya ditolak gitu untuk Kuliah di sana. iya kuliah di sana gitu. Dan alhasil ada nih seseorang ya tetangga saya itu menyarankan saya kuliah di sini gitu kan. Jadi ya mau gimana pun saya nggak mau gap year, saya nggak mau apa, dan di sini kuliah di sini di ini. Dan kebetulan saya ingin mengambil DKI soalnya saya tertarik nih terhadap lingkungan, terhadap dunia lingkungan, problematika lingkungan itu seperti apa, sosial gitu ya. Nah di sini kita punya apa ya, yang awalnya jujur, yang awalnya kayak iya apa sih malas-malasan gitu kan, jadi kayak nggak sesuai realita kita, tapi lama kelamaan itu mendorong untuk kita mempunyai semangat diri, semangat yang baru, fight the new fight gitu, kayak semangat baru. Dan alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 3 ini mungkin tidak ada kendala gitu kan, jadi kayak fair-fair aja, fair-fair. Gimana ya, kalau kita di lingkungan baru kita harus meninggalkan lingkungan yang lama nih, jangan stuck di lingkungan yang lama. Kita harus apa ya, untuk lebih baik, untuk maju gitu kan. On gitu lah ya. Ya betul, harus move on gitu. Tapi hal-hal baik yang kita punya di lingkungan lama itu tetap terapkan aja gitu di lingkungan baru supaya diterima gitu kan sama lingkungan sekitar. Tapi Mas gitu bagaimana sih cara membangun semangat? Membangun semangat gitu mungkin dari diri sendiri ya, kayak jangan apa ya, motivasi diri sendiri itu lebih penting. Move on gitu. Bener kata Hans tadi bilang move on, kita harus move on. Toh saya sendiri ya di kalangan teman-teman saya ya juga alhamdulillah banyak yang support gitu kan. Jadi itu menjadi alasan tambahan saya untuk mempunyai semangat diri gitu ya. Betul. Oke, ya yang bahasnya mungkin ini berurut-urut. Ya. Tadi aku bahas tentang tujuan hidup ya. Meskipun kita nggak kuliah di mana aja, nggak kuliah yang di sana, tapi kuliah di sini tuh tetap harus kita terima. Ya. Apalagi kita untuk tujuan hidup yang kedua, ya kita harus membangun diri sendiri, membangun keluarga, termasuk orang tua. Kan gitu. Tujuan hidup itu nggak serta-merta milik kita, tapi ada milik orang tua juga. Itu kita harus memikirkan orang tua. Nah, meskipun aku kuliah di sini, ya nggak apa-apa. Apa bedanya gitu ya? Yang penting kamu di dalamnya terus kuliah serius, belajar tekun dan sebagainya. Nah, itu yang mendorong kamu buat membangun semangat diri tersebut. Ada Mas Andri katanya, meskipun aku udah di sana, yang penting aku di sini. Gimana sih cara membangun semangat diri? Ya kita terima motivasi dari orang lain, motivasi dari diri sendiri, apalagi dari motivasi orang tua. Itu kita bangun. Ada tadi tujuan hidup yang pertama.
Itu personal asset ya, ini mau membangun personal asset ya, ada tujuan hidup, ada semangat diri, dan ada percaya diri, confidence. Nah, percaya diri itu harus kita bangun. Oke, waktu kita sudah masuk kuliah, kadang kita insecure. Iya dong, insecure. Aku dulu nggak pengen kuliah di sini. Aku apa bisa akrab sama orang-orang sini? Padahal aku orang-orang Jawa Baratan. Ya, kok aku kuliah di Jawa Timur ini kayak gimana sih? Nanti aku kenal sama orang-orang, gimana sih aku bisa membangun chemistry bersama orang-orang? Tapi kita harus percaya diri dong. Kalau kita nggak percaya diri, stuck di situ, kita nggak jadi apa-apa kawan-kawan. Ya, teman-teman yang di online ya, yang lihat ini, kadang kita harus menerima realita kita, karena itu takdir. Tapi takdir itu bisa dirubah dengan adanya tujuan hidup, dengan adanya semangat diri, dengan adanya percaya diri seperti itu. Itu membangun personal asset. Mungkin percaya diri itu memang tidak mudah gitu untuk membangunnya. Soalnya kita itu kaum insecure, kaum overthinking gitu ya. Jadi Gen Z kan banyak yang overthinking nih Betul. sekarang ya. apalagi di apa ya, anak-anak zaman sekarang itu ya, kayak lihat si A, jadi kayak ya ampun aku pengen jadi si A nih, aku insecure, malamnya overthinking, nangis lagi gitu kan. Tuh, ya. Jadi apa ya, di sela kepercayaan diri itu tuh ada rasa ingin tahu kita. Ya, rasa ingin tahu itu yang seperti apa? Sebagai mahasiswa kita tuh kepo ya. Bukanlah mahasiswa, zaman sekarang aja gitu. Kepo akan segala apapun, segala hal. Kayak, oh aku kepo nih gitu. Apa ya, umpama idola kita deh. Kayak kadang mikir nggak sih kayak ngapain gitu loh. Tapi mereka ya sekarang hal sepele itu memang kayak nggak wajar sih ya. Tapi emang rasa ingin tahu itu menggebu-gebu gitu. Di kalangan mahasiswa ini kepo akan apa misalnya menurut Mas Ahmad, kepo terhadap apa? Kalau menurutku ya, kalau di masa sekarang, kalau di ranah mahasiswa ya, Betul. rasa ingin tahu atau kepo biasanya. Kan kita nggak percaya diri nih dari diri sendiri. Aku bisa nggak pelajaran ini? Aku bisa nggak niru orang itu? Kok pinter banget sih orang itu? Tapi kalau kita insecure terus, kita tidak percaya diri, ya kita stagnan di situ. Nah, muncullah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu untuk apa? Mengenal orang itu. Gimana sih orang itu kok bisa pintar? Bagaimana? Gimana sih orang itu kok bisa aktif? Gimana sih pelajaran ini? Ya kamu pelajari lah. Rasa ingin tahu tuh harus dibangun dalam personal asset kita. Jadi, kalau nggak ada rasa ingin tahu, ya kita kelemahan. Ya kita stagnan dong. Kita kayak bodoh amat deh, biar deh. Karena nggak ada rasa ingin tahu, ya udah nggak punya tujuan hidup, nggak punya semangat diri, ya percaya diri, pede aja nggak ada, apalagi rasa ingin tahu. Lah rasa ingin tahu harus kita bangun teman-teman. Ya rasa ingin tahu itu harus kita bangun demi kita sendiri. Perbaikan kita sendiri. Betul. Kalau kita nggak ada rasa ingin tahu, ya kita stagnan di situ. Makanya kreatif, keterampilan itu karena ada rasa ingin tahu. Ya nggak sih? Coba kita mau menggambar. Kalau dari kecil ya, kita itu gambar ya cuma gambar gunung, sawah. tapi lama-kelamaan waktu kita SD, SMP ya, kita udah kenal nih beragam-beragam bunga, beragam apa. Rasa ingin tahu tuh, ini bunga apa ya? Coba tak gambar tuh, pas gambar ditambahin. Karena rasa ingin tahu, karena ada relasi tersebut. Jadi penting membangun relasi. Jadi ada upgrade diri. Oke, upgrading itu penting. Iya. Jadi dengan rasa ingin tahu itu ada upgrade diri kita. Ya. Kembali lagi ke percaya diri. Percaya diri kita pede. Kita pede nih ya, tapi ada nih pede yang over gitu. Jangan terlalu over gitu ya pedeannya gitu. Ya kayak biasa aja gitu. Pede dalam situasi yang benar. Betul. Bukan pede yang kayak seakan-akan bukan diri gitu iya, cari muka kan biasanya kan. Iya. Ya gitu. Jadi harus bisa menempatkan. Ya menempatkan situasi aja gitu. Dengan PD itu kita bisa apa ya? Melatih mental kita juga ya. Yes. Kayak ada nih kayak orang yang pedean gitu. Tidak semua menerima kita. Oke. Betul nggak? Benar-benar. Tidak semua orang atau other people itu menerima kita gitu dengan
rasa kepedean kita gitu. Kita melakukan ini itu benar nggak sih? Jadi kita itu harus siap-siap melatih mental dengan ya apa ya, tahan atau kuat dari cemooh orang-orang lain. Pasti dong, waktu kita ingin mengupgrade diri kita sendiri ya, pasti dong ada orang yang iri. Itu sudah lumrah banget ya. Nah, jadi kita bangun ketahanan diri kita sendiri. Kita bangun ya, ketahanan kita dari cemooh itu. Kalau kita nggak kita bangun, sudah punya semangat diri, sudah punya apa ya, keberanian, sudah punya apa ya, percaya diri. Tapi Ketahanan diri nggak kuat. lemah gitu kan, tidak kuat. Malah dengarkan Iya. orang lain. Oh, tambah yang insecure, tambah insecure. Tambah insecure. Ya. Overthinking tambah kemana-mana nih. Ini nggak semua ya, nggak bahas semua. Ini kalangan gender semua gitu. Betul. Entah laki-laki, entah perempuan. Itu. Jadi permasalahan insecure itu untuk kalangan sekarang itu Bukan perempuan aja ya, Nah. insekuritas itu laki-laki juga. laki-laki punya. Iya, punya. Loh. Mungkin teman-teman yang di sini nggak tahu kalau lagi punya insecure. Punya dong. Punya insekuritas itu punya. Punya dong. Kadang kita laki-laki tuh mikir gini, wong kok pinter ya? Ya apa cara ngomong? Oh, kalau laki-laki ya, mesti contoh bapak kita. Kalau bapak-bapak itu mesti mikir apa? Karena keuangan. Apalagi sekarang yang kita kan calon bapak-bapak dunia ya. Mesti mikir keuangan. Kok Iya, bisa betul. orang itu sukses? Kok bisa orang itu banyak uang? Lah, Gimana caranya? gitu. Jadi rasa insecure itu pasti muncul gitu sama orang lain itu, apalagi orang tua kita, termasuk laki-laki juga punya insecure juga. Tapi kalau kita nggak tahan, ya kita Down dan kayak ya udah gitu. kembali bodo amat. Jadi di sela-sela kita ini ya, kalau punya mental nih yang kuat nih dari cemooh orang nih, nah, kita punya yang namanya personal asset tuh keberanian. Ya itu muncul. Keberanian tuh kalau kita udah pede ya, udah kayak enggak apa sih omongan orang lain gitu, kita overthinking gitu, kita insecure. Kita muncul keberanian nih, kayak ya udah gitu, aku berani gitu. Jadi apa ya, rasa kepedean itu makin berani melakukan hal-hal yang positif gitu, yang bisa apa ya, berguna bagi semua kalangan gitu kan. Contoh deh ya, ini contoh fisiknya aja ya. Aku dulu juga pernah merasakan itu, Mas Hendri. Oh iya, iya. Waktu aku bangun cuci sepatu, ini cerita aja. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa dong. Kalau bangun, Silakan. aku waktu bangun usaha cuci sepatu itu pasti ada orang yang cemooh. Ada yang iri dong. Sampai ternyata orang itu buka jasa juga. Aku nggak tahu kalau orang itu buka jasa. Oh, ada yang nggak suka. Aku pede, aku tuh tidak cuci sepatu. Dan aku pede, aku punya ketahanan juga. Tapi nggak boleh kepedean. Iya betul. Harus bisa memposisikan. Nah, waktu itu sudah pede, ada orang yang cemooh, itu namanya. Awalnya sempat down gitu ya? Iya, sempat down. Tapi ada muncul rasa keberanian itu. Aku down, gimana nanti nasibku? Gimana untuk kedepannya? Oke, gimana aku nanti gara-gara nggak bisa makan, gara-gara dicemooh orang? Tapi kita tetap apa ya, menafsirkan cemooh orang tersebut ya. Kita nggak jadi apa-apa teman-teman. Oke kan? Betul nggak? Kamu dicemooh, ya. Kamu dapat apa nanti kalau kamu dicemooh? Kalau kamu diminta, ya kamu akan diem terus. Jadi memang stuck di situ aja. Betul. Gak pernah mengembangkan dirimu. Jadi ada muncul rasa keberanian untuk menampilkan jati dirimu. Gitu. Kalau udah rasa keberanian itu muncul, wah, kamu bangkit lagi, semangat lagi. Alhasil aku semangat lagi, alhamdulillah. Aku waktu itu sudah dicemooh, aku sudah down, aku curhat dong sama ibuku. Nah, iya dong. Selalu tempat paling nyaman nih Itu ya. orang buat- tua. Mama. Parents. Aku cerita, disemangatin sama orang tua. Iya bu, benar dari sama ini yang benar ya. Wah, muncul rasa keberanianku. Alhasil aku tetap untuk ngepost meskipun aku diterima. Lama-lama dia akan kalah sendiri. Ternyata aku sudah agak lama, dia ternyata buka beli sepatu. Ternyata rasa iri tersebut gara-gara dia mau buka beli sepatu. Gitu. Mungkin rasa bersaing dia itu kayak
nggak boleh kamu buka ini juga gitu, harus aku aja gitu. Tapi ketika aku melakukan keberanian itu muncul rasa berpikir analisis. Tidak langsung aku apa ya? Misal aku gitu mau, aku main fisik, enggak lah. Kita tetap berpikir, ya apa lah, dan caranya strategiku itu benaris, biar aku rame. Gimana strategiku ketika belajar itu biar cepat, biar tanggap, kan gitu. Udah pengen presentasi nih, tapi kita kan kadang takut, kan ya, insecure lihat orang. Tapi ada unsur rasa ketahanan, rasa keberanian, ya, dan berpikir analisis. Si aku bikin strategi, ya apa caranya aku beda, apa ya, beda bentuk waktu presentasi. Itu harus kita pikirkan. Kalau kita nggak berpikir analisis, ya kita akan amburadul. Jawabannya juga nggak akan tertentu. Nah, karena pikiran itu penting gitu. Menurut samanya sih gimana kalau berpikir analisis itu? Berpikir analisis kalau dia presentasi gitu ya, kita tuh berpikir, kita punya strategi itu bagaimana sih kalau kita beda dengan itu. Biar Kita menarik. kan merasa ya, orang ini menarik, kita harus lebih dari orang itu. Oke. Bukannya kita ingin apa ya, bersaing dengan hal positif itu memang harus ya. Pas habis itu itu. Betul sekali. Kita harus bersaing dengan positif gitu. Kita harus lebih baik dari orang itu. It's okay. Gitu. Nggak apa-apa. You can do it. Kamu bisa melakukan gitu. Tidak ada halangan untuk berbuat kamu berpikir kreatif, berpikir imajinasi gitu kan. Kamu boleh apa ya, mempunyai wawasan luas sekali, perpus banyak buku free kamu baca Permin. banyak sekali informasi kawan-kawan ya. Jadi kalian tuh jangan malas-malasan untuk membaca gitu. Kalau kalian malas-malasan untuk membaca, stagnan pikiran di situ terus, tidak ada imajinasi berpikir, tidak ada kreativitas untuk berpikir, jadi apa? Gitu kan? Mahasiswa agent of change, kan? Jadi harus merubah, gitu kan? Merubah situasi yang sekarang itu kalian bisa berpikir, bisa beradu, bisa memberikan pendapat, opini untuk era yang seperti ini tuh bagaimana gitu. Ungkapin opini kalian di media sosial ataupun apa gitu, kayak TikTok, Instagram, buat story, buat postingan gitu, agar khalayak umum itu tertarik dengan oh iya benar, jadi kayak gini gitu. Jadi apa ya, berpikirlah secara kreatif, imajinatif, itu akan berdampak positif bagi kalian semua. Itu bisa membangun pertemuan branding. Betul. Waktu kita bahas permasalahan ya, jangan problematika. Mungkin dari kelas kita sendiri BK3. Dulu waktu kita apa ya, baksos pada awal, ya kita baksosnya cuma ya di sana kita cuma makan, kita bermain game dan sebagainya. Kayak coba dong, aku pengen teman-teman ini pengen baksos lagi, tapi kita berimajinasi, kita membangun kerangka pikiran lagi. Ya apa ya caranya biar baksos selanjutnya ini kita semakin spektakuler, lebih better, lebih baik. Makanya aku kalau kemarin kita anak-anak sekarang pengen ke lansia, itu berpikir imajinasi gitu ya, dan berpikir analisis. Nanti strateginya seperti apa gitu loh. Mau ngapain aja gitu loh. Meskipun ada cuma dari yang lain kita terima, oke. Saran itu boleh diterima, boleh tidak, ya kan gitu. Lebih ke omongan juga itu. Lebih ke omongan itu banyak. Tapi ya kita tetap lanjut, kita tegar karena kita punya strategi, karena juga kita niatnya juga baik gitu. Ada yang masih kita tadi, betul. Kita itu agent of change. Kita merubah. Kita itu mahasiswa, ya pengen merubah agar masyarakat, agar orang lain itu lebih pintar dalam mengelola suatu hal gitu. Ada lagi dalam tadi kita bahas kata apa? Tidak hidup, apalagi mas? Semangat diri, percaya diri. Terus apa lagi tadi? Keingintahuan, ketahanan, terus keberanian, terus berpikir analisis, terus adanya berpikir imajinatif. Muncullah dari yang tadi kita soal itu, muncullah ada rasa jujur. Jujur itu penting. Ya,
ketika kita melakukan sesuatu tapi kita tidak jujur, ya kita nggak diterima. Itu aset pertama mungkin jujur. Prinsip ya, apalagi sebagai mahasiswa kita harus jujur sejujur-jujurnya gitu. Kalau kita mungkin kayak nggak masuk kuliah nih, bolos, ya bilang aja. Kalaupun sakit ya sakit, kalaupun isi ya isi. Jangan apa ya, kayak nggak jelas, nggak ada informasi. Kita yang bingung siapa? Kotor gitu kan. Dosen juga ini mau apa ini? Gitu kan. Jujur itu sangat penting. Tapi aku yakin Mas di Fakultas Dakwah ini khususnya BKI orang-orang itu jujur. Aku yakin juga sih. karena kita tetap membawa nama Islam. Ini ya dong. Kejujuran sangat penting. Tepuk tangan dulu buat orang kita. Kelas dah. Iya. Jadi jujur itu harus dibangun teman-teman. Masih ada keberanian tapi jujur ditata. Apalagi etika. Etika saling menghargai. Kalau kita tidak menerima menerima orang lain, menerima kayak sifat orang tersebut, kita masih dikatakan sebagai belum bisa beradaptasi pada lingkungan tersebut. Kita harus menghargai sesama mahasiswa ya. Ada si A sifatnya kayak gini, kita harus menghargai. Jangan kayak tambah disindir-sindir gitu, gak jelas. Kasihan, dia juga punya hati gitu. Spesifikasi orang berbeda-beda gitu kan. Jadi selagi kalian tidak merugikan orang lain, why not? Kamu bisa untuk melakukan apa yang kamu suka, tapi dengan intention atau perhatian itu kayak jangan terlalu over. Tidak semua orang ya kita bisa menerima, tapi kita berusaha to be better, berusaha untuk menjadi terbaik di depan mata mereka. Jadi jangan saling sindir-sindiran lah gitu. Ada nih satu circle kayak nyindir circle lain gitu. Nggak boleh, sindir si B gitu kan. Jadi itu bikin down gitu kan, bikin situasi atau suasana dalam kelas itu kayak masih gitu, toxic. Ingat relationship. ingat. Itu menjadi, kalau ada kayak gitu ya teman-teman, tinggalkan, cut off, udah itu toxic, udah baik. Say goodbye for toxic people yang kayak gitu tuh. Apa Itu kita mahasiswa ya di sini, bukan cari teman. Ya bener, cari teman, relasi itu. Kalau cari teman itu teman yang baik, yang bisa membangun kita lebih baik, yang bisa membangun kita lebih baik, yang positive vibes lah intinya gitu. Jangan nambah ketoksikan kita gitu kan. Jadi di sini net kita juga harapan orang tua juga kan kita. Harapan orang tua apa? Kamu nanti kamu udah lulus, ibu pengen jadi orang tua, kamu pengen jadi orang tua. Kan ibu selalu gitu orang tua kan. Tapi di sini kita gimana? Bermain circle-circlean, ya itu nggak baik gitu. Nanti muncul lagi mental pada orang yang kita tuju itu, yang kita sindir itu kasihan. Nah, katanya kita BKI, kok malah sindir-sindiran. Kesehatan mentalnya orang tersebut ini harus kita pikirkan gitu. Dalam yang kita jelaskan tadi itu juga banyak. Ada personal itu juga banyak. Terus kita sebelum masuk ke selanjutnya, kita harus mengenali keunikan kita sendiri. Ya, keunikan yang ada di dalam diri kita itu apa sih, gitu kan? Kalian punya keunikan masing-masing kan? Iya. Apalagi yang mendengarkan, menonton ini pasti punya keunikan masing-masing. Dan itu keunikan itu bisa kita kembangkan, guys. Tidak semua orang itu punya keunikan seperti kita, gitu kan? Ada nih teman kita yang humoris, bawaannya kayak bercanda mulu, kayak tiap ketemu itu kayak positive vibes. Jadi mood kita itu tinggi, jadi kita ceria gitu, jadi kita tuh bisa bersemangat lagi gitu kan untuk beraktivitas gitu. Oke, kita harus kenali keunikan. Yang kedua kita pengenalan diri. Itu bisa dijelaskan lebih menurut John Robert Powers. Ada dijelaskan menurut John Robert. Menurut John Robert Powers,
tahun 1997. Konsep diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa peranku, dan apa keinginanku. Pertama, siapa aku? Who is me? Nah, itu masalah sekarang. Siapa aku? Di sini di era 5.0 ya, di era Gen Z ya sekarang ini, itu teman-teman ataupun sahabat-sahabat ataupun remaja, kalangan remaja itu kurang akan pengenalan diri. Siapa sih aku? Kita bisa menilai orang lain, kita bisa memberikan value terhadap karakter orang lain, tapi kita tidak bisa value diri kita sendiri. Gitu Tidak bisa cari. Iya, tidak bisa cari jati diri, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, gitu kan. Jadi sebelum kita menilai orang lain, mirror yourself. Kita harus bercermin pada diri kita sendiri untuk bicara siapa aku. Jadi aku tuh dulu ya orangnya itu terkenal extrovert, dibilang extrovert banget. Dulu tuh over, tidak yang sekarang itu. Sekarang bisa ngendaliin lah, ya. Namanya juga remaja gitu kan, jadi pikir kita ada yang berproses gitu. Jadi dulu tuh aku seenaknya nih kalau ngomong di kelas gitu ya. Kelas gitu betul. Nggak tahu nih aku ada yang sakit hati apa enggak. Tapi dengan itu saya belajar, saya mirror myself, bercermin pada diri sendiri. Aku kayak gini tadi bisa apa nggak sih? Bisa menghargai orang lain nggak ya? Apakah orang lain tersebut sakit hati nggak ya? Apa yang aku bisa? Jadi sepulang sekolah tuh ya malam-malam tuh saya ada crying, nangis gitu kan. Dulu emang alay banget, tapi sekarang nggak. Tapi ya dengan itu upgrade diri, proses untuk lebih better ke depannya itu bisa. Lebih dewasa, lebih bisa kontrol diri ya. Betul sekali. Terus untuk masalah game sekarang ya, kita kan juga merawat teknologi ya. Kadang kita itu siapa aku itu cari di AI. Iya. AI. Sekarang selalu bergantung sama AI. Betul. Bergantung sama AI. Semoga warga BKI tidak. Semoga anti AI. Soalnya dari pure dari otak kita sendiri, jadi kita harus memikirkan sesuatu yang mau kita pikirkan. Gak harus AI, gak harus AI. AI itu kayak instrumen, alat kan. Jangan kita tambah, kok alat ini sih. Aku coba tanya, siapa aku? AI menjawab, aku adalah gini loh. Kamu jawabnya jadi diri dong. Jadi diri boleh sama siapa? Teknologi yang enggak. Kita sebenarnya bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, yang menciptakan teknologi siapa? Manusia kan? Ya seharusnya kita harus lebih baik dong dari teknologi tersebut. Sekarang malah kebalik. Ya. Kalau orang zaman dulu malah menciptakan, sekarang kita malah menciptakan. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus merubah mindset kita, mindset keluarga BKI, cari jadi diri kita. Siapa aku sebenarnya? Apa kelebihan? Apa kemampuan? Nah, itu kita gali terus teman-teman. Dan kita itu sampai sekarang pun pasti ada orang, aku pernah merasakan itu. Pasti ada orang Islam mungkin ya banyak yang sering insecure karena dia tidak tahu siapa aku, dia tidak tahu kemampuanku. Aku yakin masih banyak warga BKI ya yang tidak tahu jadi diri sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul kan namanya kita harus mirror myself. Kamu harus bercermin. Ayo cermin. Cerminan. Nah, kita harus bercermin pada diri sendiri. Kita merenung. Aku gini nih. Aku siapa sih namanya kayak gitu. Namaku sama. Aku bisa apa sih? Kamu cari jadi diri. Kan pasti pernah mempelajari kan bakat dan minat. Tahu kan berbedanya bakat dan minat kemarin dari Pak Alituan itu. Ya itu kamu harus kamu ulik lagi. Kamu harus mendalami. Kalau kamu ingin tahu kelebihanmu, kekurangan, jangan menjadikan kekurangan itu sebagai hal yang bikin kamu down. Kekurangan itu bisa diubah menjadi kelebihan. Jadi kita harus belajar dari kekurangan itu, kita memperbaiki dari kekurangan kita. Jadi apa ya? Alhasil kita akan menjadi baik ke depan. Jadi keuntungan atau kelebihan kekurangan bisa jadi kelebihan.
Ya, itu konsep dari John Robert Powers. Itu kesadaran diri. Cara menganalisis diri bagaimana? Ya, ada beberapa konteks. Ya. Cara menganalisis diri itu ada dalam segi analisis fisik, analisis kognitif, kepribadian, ya pola sosial dan moral spiritual. Mungkin kita mau bahas tentang analisis fisik dulu. Analisis fisik. Di sini kayak analisa dan pemahaman terhadap ciri atau karakter fisik. Kan sekarang ya remaja itu ya dengan apa ya? Dengan usia remaja kita kan muncul ya namanya akne atau jerawat gitu kan. Jadi kalau ada orang yang terlihat mulus dibilangnya kayak kita itu insecure. Dulu saya juga pernah breakout dulu. Jadi saya pernah masa-masa seperti itu dan saya kalau nggak diobatin, kalau nggak ada skincare, kalau nggak ada bahan-bahan atau produk itu tidak bisa menjadi to be better to my skin. Jadi dulu ya, saya itu waktu breakout kelas 11 kalau nggak kelas 11 deh, kelas 10 mau ke 11, kelas 10 mau ke 11 tuh breakout parah ya itu. Aduh, insecure dan overthinking itu muncul, tinggi banget muncul kayak anjir aku nggak mau keluar gitu, malu, nggak pede dan itu menjadi down. Teman aku bilang nggak apa-apa gitu kan, saya itu belum corona ya, jadi ya betul belum corona waktu itu, nggak apa-apa gitu, kamu jadilah diri sendiri. Oke. Dan waktu itu dari situ support sistem dari teman-teman tuh membuat aku lebih kepo akan skincare itu apa sih. Jadilah aku lihat konten tuh di Instagram Tasya Farasya gitu kan, itu kan yang apa ya, kayak merekomendasi gitu kan yang untuk kulit yang berjerawat atau apa gitu, untuk problematika skin gitu. Jadi aku terapin step by step dari gini dan alhamdulillahnya sampai sekarang ya dibilang tuh better my skin sih, betul sekali. Jadi emang kita tuh harus menoleh gitu loh. Media sosial ada untungnya juga guys untuk mengupgrade diri kita. Iya, betul. Kan kita udah beradaptasi sama media sosial, sama teknologi. Itu yang dijelaskan lagi teman-teman konseling itu masuk pada personal asset loh. Ya, dari ini ya katanya Mas Rizky, wajah itu muncul personal asset yang apa? Insecure itu muncul personal asset yang rasa ingin tahu. Tadi sudah jelaskan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa catat nanti ya. Ya nanti kalau mau minta penjelasannya lebih mendalam, soalnya kan kita juga waktu juga, jadi itu bisa dijawab langsung sama kita. Ya. Itu masuk kepada personal asset, rasa ingin tahu. Ya. Terus berimajinasi, kreatif. Maksudnya itu kreatif. Maksudnya bisa mengadaptasi bersama teknologi, bersama media sosial. Ya apa caranya aku biar gak breakout? Coba aku cari di YouTube nih, coba aku cari di Google nih. Oh ternyata ada rekomendasi dari itu. Kan itu berimajinasi teman-teman. Kalau masih tetap stagnan, ya nggak punya ketahanan hidup. Ya yang tadi dijelaskan, nggak punya keberanian untuk memunculkan maksudnya siapa sih aku. Ya, terus Mas Dwi tidak punya rasa ingin tahu, terus Mas Dwi tidak punya imajinasi, kreatif dan sebagainya, berpikir analisis, Mas Dwi ada yang tambah. Iya, iya. Coba ini. Jadi gini teman, ya, setiap orang itu pasti punya masalah. Ya. Kalau kamu nggak pengen punya masalah, mati saja. Kan gitu. Ya benar-benar. Iya kan? Ya, benar nggak? Betul itu. Jadi kamu harus mengenal dengan masalah itu. Kamu punya masalah, kamu lulus masalah. Tak usut-usut. Masalah ini masalah ya? Ini masalah, aku usut-usut. Nah, ya apa ya caranya masalah ini? Ben selesai. Aku coba menganalisis personal asset itu. Cari jalan keluarnya. Nah, kamu akan kenal dengan masalah ini. Kalau kamu tetap membiarkan benci dengan masalah ini, ya kamu tambah besar masalah ini. Itu enggak? Itu kayak perumpamaan. Masalah itu akan muncul dan muncul kalau kamu tidak bisa menyelesaikan yang sendiri. Jadi kepada diri kita sendiri itu penting untuk punya tujuan hidup, untuk punya percaya diri, untuk punya semangat diri, ketahanan diri, ya keberanian diri, terus punya berpikir analisis, terus punya kejujuran, terus punya moral, berpikir imajinasi itu sangat penting. Itu namanya personal asset teman-teman.
Karakter itu yang kita bahas. Terima kasih ya atas pembahasan yang sangat bermanfaat ini untuk Gen Z dan Potseling di rumah ya. Mas Hasbi dan Mas Salman, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Amin, amin. semua Potselingnya. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, untuk Potseling jangan lupa datang ke Determin untuk baca-baca buku. Jangan lupa ya. itu buat membangun relasi kita. Itu buku itu sangat penting. Dan jangan lupa yourself gitu kan, jadilah diri sendiri, jangan jadikan jadi orang lain. Kita punya karakter Harus yang karakter unik diri. dalam diri kita kembangin. Dan terima kasih buat host dan para potseling yang Ya. mendengarkan di sini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi narasumber. Oke, saya juga terima kasih sama host ya. Ada sebentar kata ya. Ini saya kutip dari Martin. Boleh, dan boleh Marcus. silakan. Orang-orang sukses tidak banyak mengurus kelemahan. Ingat, orang-orang sukses tidak mengurus kelemahan orang. Ya, mereka memusatkan diri pada bagaimana kekuatan mereka. Jadi kita itu nggak mikir gimana kelemahan, mencari kelemahan orang. Dia itu apa ya, mengumpulkan diri buat kita lebih baik. Itu dari Ngapain mikirin komen orang lain? itu kata-kata dari Martin dan Martin. Terima kasih ya. Terima kasih ya Mas Salman, Mas Hasbi. Oke, bye bye.